Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi ke channel saya Hobi Mencari Hobi. Ya, kesempatan kali ini kita ke bandara, bukan mau penerbangan kemana-mana ya. Jadi kemarin beberapa minggu lalu pas puasa saya dihubungi teman-teman dari tim Polytron untuk bisa bergabung untuk visit ke pabrik Polytron di Kudus dan di Semarang untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan dari motor Polytron Fox R dan Fox S, dan nanti ada sedikit spill bagaimana perkembangan untuk produk motor barunya yang T-Rex itu ya. Nah, jadi saya dari Solo langsung menuju ke titik kumpul di Bandara Ahmad Yani Semarang, bertemu teman-teman lain, YouTuber dan tim media nasional lainnya. Saya juga ketemu Om Tommy Vlog KW dan Om Ibeng dari EV Holic. Ya, langsung saja setelah kumpul kita langsung bergegas menuju ke pabrik di Sayung di Semarang. Nanti kita akan langsung melihat untuk perakitan motor Fox S dan Fox R. Jadi nanti di sini kita bersama teman-teman langsung naik bis dari bandara ke pabrik Sayung itu sekitar 35 menit. Sampai kita juga diperkenalkan oleh beberapa tim langsung dari headnya, pimpinan-pimpinannya. Nah, jadi di pabrik Sayung ini sangat besar sekali ya, sekitar 35 hektar, teman-teman bayangkan. Nah, ini kita langsung saja, ini kita melihat dari teman-teman operator yang membawa rangka. Jadi rangka Polytron Fox S dan Fox R itu sama, teman-teman. Di rangkanya utuh seperti ini. Jadi ini adalah bagian perakitan. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana beratnya ya, karena memang kita ketahui kualitas dari rangkanya ini bukan abal-abal ya. Ini saya ketok-ketok sendiri, mumpung ditelanjangi seperti ini. Pipa-pipanya sama box baterainya ini benar-benar tebal, bukan kaleng-kaleng kayak merek sebelah gitu ya. Di sini setelah perangkaan sudah selesai terpasang, baik dari swing arm, lalu ada roda, sekop belakang dan kompon lain. Nah, ini stoknya juga sudah melimpah, semua dipasang lalu berputar otomatis ke tempat sebelahnya. Di tim sebelahnya ini juga sudah ready untuk pemasangan roda depan. Jadi lanjut terus ke depan ya. Jadi setiap beberapa menit maka semua line ini akan jalan otomatis, dan di setiap grupnya ini hanya memasang sekitar 5-10 komponen saja. Nah, di sini sudah ke grup sekian dia memasang elektronik, baik baterai dan olor-olor kabel serta fotol ya yang sudah dipasang. Jadi semuanya juga sudah pakai bor baterai. Nah, setelah itu nanti dia akan maju juga ke depannya lagi seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa untuk operator wanita ya, khususnya dia yang bagian yang teliti menghitung beberapa jumlah baut yang perlu disiapkan. Jadi operator untuk perakitan jadi tidak bingung lagi mana yang kurang, mana yang belum terpasang, kira-kira jumlahnya lebih atau kurang. Nah, ini sudah dipastikan dengan beberapa baut yang disediakan. Ini proses pengkabeltisan atau pengikatan beberapa kabel di dalam rangka. Ini juga di setiap lainnya juga ada instruksi beberapa yang perlu diperhatikan untuk teman-teman operator dalam perakitan, jadi biar tidak lupa. Ya, lanjut untuk pemasangan bodi. Jadi ini beberapa bodi yang sudah dijadikan satu langsung dipasangkan ke dalam motor dan dipastikan kembali beberapa part untuk elektroniknya agar tidak terlupa. Jadi ada yang langsung memasukkan partnya ke bagian motor, ada yang mempersiapkan bodinya. Jadi lebih fokus pengerjaannya. Jadi meminimalisir pekerjaan terlewat. Jadi untuk produk-produknya juga dipastikan lecet atau tidak, dan elektriknya juga tidak
sampai boleh ada yang terlewat. Ini juga untuk kutub baterainya juga dipastikan tersambung dengan kuat dan rapi. Nah, ini tadi juga sempat saya tanyakan untuk komstir, untuk bagian produksi baru ini sudah ada perbaikan ya, karena memang beberapa teman-teman juga kemarin sempat menyuarakan bahwasanya komstir dari Polyturfox ini banyak kendala, dan ini dibuktikan untuk improve-nya. Nah, ini masih di bagian body ada contohnya, dan operator body juga mempersiapkan baik lampu-lampunya dan sebagainya. Nah, ini sudah setelah pemasangan batok atau lampu depan ya. Jadi ada yang hitam, ada yang grey. Jadi disesuaikan dengan serial number dan identitas kendaraannya. Jadi setiap motor ini sudah dari perangkaannya sudah ada identitas yang mana yang pakai BLBC nomor sekian dan selanjutnya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya motor sudah turun, lalu pemasangan aksesoris, stiker-stiker, peringatan, emblem dan lain-lain masuk ke sini. Jadi Masnya ini fokus untuk pemasangan emblem yang kuat dan memastikan semua dari emblem ini terpasang dengan baik dan rapi. Dan di sini juga dipastikan lagi untuk lampu-lampunya, ratingnya semua dicek. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa langsung ya dilap ketika memang ada yang masih kotor ataupun berdebu. Jadi ya setelah itu langsung setiap unitnya di dyno test teman-teman. Jadi ini luar biasa, di luar ekspektasi saya. Saya kira hanya sampelnya saja, ternyata setiap unitnya benar-benar di dyno test. Bagaimana performa kinerja motor listriknya, baik top speednya, RPM-nya, semuanya disesuaikan dengan standarisasi yang disetel oleh Polytron. Dan ini setiap nomor rangka dan nomor dinamonya juga dicatat lah. Ini untuk pengeremannya juga ternyata juga dicek, lalu keseimbangnya kanan kiri juga dicek, baik itu juga klakson-klaksonnya, serta untuk lampu-lampunya ya, di depan belakang dipastikan untuk berapa lumens keterangannya, sudutnya. Jadi itu benar-benar dipastikan dan dikontrol sesuai data. Ini juga untuk kekuatan komstirnya. Jadi ada seperti di press untuk ban depannya, lalu di depan belakang, lalu dipastikan keseimbangannya. Kira-kira ini mirip. Nah, jadi setelah itu semua unit juga uji tes jalan di beberapa speed bump. Nah, ini mengecek untuk getaran dari body terutama tameng dan pantulan skoknya di sekitar 20 km per jam seperti itu. Nah, setelah itu ini yang spesial teman-teman, setiap komponen baterai selnya ternyata tidak hanya di pabrik perakitan saja. Nanti next video saya akan munculkan, tapi setelah dirakit di base sepeda motor, jadi di sini juga akan dicek balance-nya, setiap selnya diperhatikan, voltasenya dalam pengisian fast charging. Jadi terlihat sini bahwa untuk Fox R itu masuk input sekitar 35 ampere, dan yang Fox S itu sekitar 30 ampere. Atau nanti ini kalau tidak salah dinaikkan secara meningkatnya berkala ya, seperti itu. Jadi ini operator juga mengecek untuk siklus baterainya disesuaikan dengan instruksi yang ada di dalam buku. Ini work instruksinya juga ada di sini. Ini memang tidak bisa didetailkan banget, tapi ini sesuai dengan SOP yang ada. Nah, ini teman-teman super fast charging. Jadi satu charger ini dipakai untuk sekitar 12 motor. Jadi kalau teman-teman kita biasanya senang dengan satu fast charging 2 motor, ini ternyata ada yang 12. Ini setiap komponennya baterainya di charge di sini benar-benar sampai full. Setelah itu jadi dalam penerimaan ya ada yang full, ada yang sekitar 90-an ke atas lah sesuai dengan pengujian. Nah, itu setelah itu akan diserahkan ke dealer-dealer. Nanti kita untuk yang super fast charging ini insya Allah saya akan buatkan
video khususnya ya, bagaimana mekanismenya, detail-detail singkatnya, dan ada perbandingan dengan fast charging yang biasa ada di service center. Nah, setelah ini beberapa unit yang masih kurang sempurna itu ada dimasukkan di dalam beberapa catatan dan disimpan. Nah, ini selanjutnya mungkin akan diperbarui lagi untuk komponen-komponen yang masih kurang. Ya, jadi teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut di part-part berikutnya. Kita akan bahas tentang baterai, tentang elektronik lain, dan beberapa hal untuk progres Polytron kedepannya soal EV. Terima kasih sudah menonton. Salam hobi mencari hobi.